Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini, pagi hari ini, kita membawa hati kita, perasaan kita teguh di dalam Tuhan. Bila senantiasa pagi hari ini kita menjadi berkat, mendapatkan berkat luar biasa dari Bapa di surga. Mari satukan hati kita menyembah lebih lagi, datang pada Tuhan lebih lagi. Haleluya Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku berharap rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padaku. Kau ada untukku. Mari sembah Dia, mari puji namanya. Kau Allah yang benar, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Kau Allah yang kami sembah.
Terima kasih Bapa. Ini hati kami Tuhan. Bila hati kami selalu menyembah nama-Mu, selalu ada buat Engkau Tuhan. Berkati pagi hari ini Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan tubuh jiwa kami Tuhan, untuk menerima taburan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami siap dan sambut firman-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak setiap kita belajar tentang memiliki doa yang berkuasa. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita membuka di Yakobus pasalnya yang kelima. Kita akan baca dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan di bumi, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana kita bisa memiliki doa yang berkuasa? Yang pertama saudara, coba kita lihat di Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 bagian B. Di situ dikatakan doa orang yang benar. Jadi bukan doa yang benar, tetapi doa orang yang benar. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa penekanannya adalah kepada pribadi atau siapa yang berdoa. Jadi ketika kita menjadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, maka doa kita seperti firman Tuhan ini katakan akan berkuasa. Doa orang yang benar, saudara. Lalu kebenaran siapa? Kalau menurut firman ini, saudara, di sini bukan mengacu kepada kebenaran pribadi atau kebenaran manusia, ya, atau kebenaran yang keluar dari pikiran manusia, tetapi satu perkara, kebenaran di sini adalah mutlak daripada kebenaran Tuhan sendiri. Kebenaran yang sesuai dengan standar, kebenaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Di dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata seperti ini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi artinya kebenaran yang sesuai dengan nilai-nilai daripada firman Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa dibenarkan seperti apa yang Tuhan mau? Coba lihat Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian A. Di situ dikatakan hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Artinya ada pertobatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki dosa, kita memiliki kesalahan, kita berani ya mengaku di hadapan Tuhan. Tetapi bukan hanya mengaku di hadapan Tuhan, saudara. Itu yang pertama, ketika kita berdosa, kita mengaku kepada Tuhan. Di 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan seperti ini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Lalu mengaku dosa kepada siapa lagi, saudara? Di sini dikatakan firman Tuhan di Yakobus tadi, saling mengaku dosa. Artinya kita sebagai manusia mengakui dosa kita kepada sesama kita.
Tentunya kepada orang yang kita percayai, supaya dia bisa memegang teguh daripada apa yang kita sampaikan. Mengapa kita perlu mengaku dosa kepada orang lain? Karena ketika kita mengaku dosa di hadapan orang lain, artinya kita sedang menelanjangi pekerjaan iblis yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Jadi bagaimana kita bisa dibenarkan? Yang pertama adalah saling mengaku dosa. Mengaku dosa kepada Tuhan, kita mengalami pertobatan. Dan yang kedua, kita mengaku kepada sesama. Artinya apa? Kita berani menyaksikan bahwa kita adalah manusia yang berdosa dulunya. Kemudian setelah kita mengaku kepada Tuhan, kita dipulihkan, ya, kita dibenarkan, kita berani menyaksikan bahwa melalui korban Yesus hidup kita dibenarkan. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan doa yang berkuasa? Yang kedua dikatakan di Yakobus ayatnya yang ke-15, bagiannya yang C. Ya, bila dengan yakin didoakan. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki doa yang berkuasa adalah berdoa dengan keyakinan yang kuat kepada Allah. Keyakinan berbicara mengenai kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa itu akan penuh dengan kuasa. Berdoa dengan rasa percaya yang penuh artinya menyertai iman di dalam apa yang kita doakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun kita belum melihat, walaupun kita belum menerima hasil daripada apa yang kita doakan, tetapi kita bersungguh-sungguh dengan yakin berdoa, maka apa yang kita doakan akan kita terima. Lalu yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa memiliki doa yang berkuasa? Coba kita lihat Yakobus 5 ayat 16 bagian C. Di situ dikatakan, bila dengan yakin didoakan. Yang kedua adalah berdoa dengan yakin. Berdoa dengan melibatkan keyakinan yang kuat. Berdoa dengan rasa percaya penuh kepada Allah bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa kita. Berdoa dengan penuh iman kepada Tuhan, bahwa kita akan menerima sesuatu yang kita doakan. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun kita belum melihat, tetapi kita percaya apa yang kita doakan sudah kita terima. Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, ya, kita akan menerima rema daripada Tuhan. Kita akan menerima pencerahan daripada Tuhan. Sehingga saudara, ketika itu timbul dalam hati kita dan kita berani berdoa dengan penuh iman percaya kepada Tuhan, maka kita akan menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Orang yang beriman di dalam doanya, maka dia akan berani berkata-kata dengan sungguh-sungguh di dalam doanya. Dia akan berani mengungkapkan kepada Allah segala sesuatu yang menjadi kerinduannya, sehingga doanya dijawab oleh Tuhan.
2 Korintus 4 ayat 13 berkata, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ketika kita merindukan sesuatu, kita beriman di dalam doa kita. Dan kita memperkatakan doa kita dengan sungguh-sungguh. Saya percaya kita akan menerima apa yang kita doakan. Sebagai ayat penutup, Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dikatakan Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, doanya dijawab oleh Tuhan. Dia menerima apa yang dia doakan. Dan saya percaya ketika hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang dibenarkan. Pribadi-pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa dengan yakin, berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita doakan akan kita terima. Amin saudara. Apa yang menjadi kerinduan saudara hari-hari ini? Mari bawa kerinduanmu, bawa pergumulanmu kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa kita. Bahkan Dia Allah yang akan melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kita doakan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Untuk itu mari bawa hidupmu, bawa doamu dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak setiap kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kasih setiamu limpah atas kami. Kami sudah belajar mengenai doa yang berkuasa. Tuhan, mampukan kami untuk kami memiliki kehidupan yang benar. Dan berikan kami keberanian untuk berdoa dengan yakin. Segala pergumulan kami Tuhan, kami bawa di hadapan Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Sepanjang hari ini kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan biarlah sesuatu yang luar biasa kami terima hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudaraku yang rindu untuk didoakan, bisa menulis di dalam kolom komentar doa pagi online.